Dahulu kala, terdapat sebuah kerajaan yang sangat tentram dan makmur. Kerajaan itu dipimpin oleh seorang raja yang baik dan bijaksana. Tak heran kalau negeri itu makmur dan tentram. Tak ada penduduk yang lapar di negeri itu. Raja itu dipanggil Raja Prabu. Tetapi keluarga kerajaan itu tidak memiliki seorang anak pun. Penasihat Prabu menyarankan agar raja dan ratu mengangkat seorang anak. Hamba sarankan agar yang mulia mengangkat seorang anak saja. Bagi kami, anak kandung lebih baik daripada anak angkat. Sang ratu sering murung dan menangis di balkon istana. Sang raja pun ikut sedih melihat istrinya menangis. Sudahlah permaisuriku, kita akan memiliki anak kelak nanti. Ya, tentu saja tuanku. Sehingga suatu hari Raja Prabu hendak pergi ke hutan untuk berdoa agar dikaruniai seorang anak. Aku akan pergi ke hutan untuk berdoa. Lah, hati-hati di hutan tuanku. Setelah beberapa bulan kemudian, semenjak Raja Prabu berdoa di hutan, permohonan sang raja pun terkabul. Sang ratu mulai hamil. Bu, saya sudah ke tabib istana dan tabib istana mengatakan bahwa saya sedang hamil. Benarkah itu? Dalam sebuah tempat yang berada di dalam tubuh sang ratu, terdapat sebuah kerajaan yang dipimpin oleh Raja Genetika. Saat sang ratu hamil, Raja Genetika pun bergegas menyiapkan segala sesuatu untuk menurunkan pewarisan sifat dari sang raja dan ratu terhadap janin yang dikandungnya. Aku memanggil kalian semua ke sini karena ada tugas penting yang harus kita lakukan. Karena ini menjadi tanggung jawab kita terhadap Raja Prabu dan Permaisuri. Permaisuri hamil, dan kita harus bertanggung jawab untuk menurunkan pewarisan sifat dari Raja dan Ratu untuk janin yang ada ini. Jadi, kalian semua harus bergegas dan bersiap-siap. Apakah kalian semua siap? Siap, laksanakan. Ada apa Raja memanggil kami semua untuk berkumpul? Iya Raja Genetika, apa yang bisa kami lakukan untukmu? Padahal aku sedang istirahat. Untuk tugas ini, saya perintahkan kepada kamu DNA untuk mengawasi kerja mereka semua. Saya tidak mau ada kesalahan dalam tugas ini. Saya ada keperluan lain dan saya harus pergi sekarang. Baik Raja, saya akan mengawasi mereka semua. Setelah DNA, gen, kromosom, replikasi, transkripsi, dan translasi mendengar perintah dari Raja Genetika, mereka pun bergegas dengan sigap menempati tempatnya masing-masing untuk bekerja sesuai perintah Raja Genetika. Kecuali translasi, ia terlihat murung dan malas untuk melaksanakan perintah Raja Genetika. Karena translasi sudah lama tidak bekerja, sehingga ia bermalas-malasan. Rasanya aku malas sekali melaksanakan perintah raja. Belum lagi menunggu DNA, kromosom, dan transkripsi selesai bekerja. Pasti aku akan jenuh berada di tempat kerjaku. Kenapa kalian masih ada di sini semua? Cepat, bersiap-siap dan laksanakan tugas kalian. Ingat kata Raja Genetika, tidak boleh ada kesalahan dalam pekerjaan kita kali ini. Kerja kita kali ini berpengaruh pada bayi yang akan dilahirkan oleh permaisuri dunia.
Karena itu, kita harus lebih hati-hati dan teliti dalam bekerja. Sampai kita melakukan kesalahan, artinya kita gagal dalam mewariskan sifat Raja Prabu dan juga Ratu pada keturunannya. Mendengar pernyataan DNA, semuanya pun mengangguk mengerti. Setelah itu, DNA menjelaskan mekanisme kerja dari penurunan sifat ini kepada mereka semua. Pekerjaan kita kali ini sangat berkaitan, di mana kamu akan memulai pekerjaan ketika sudah mendapatkan aba-aba dari saya. Kemudian kamu teruskan ke kromosom, dan kromosom akan bertanggung jawab untuk meneruskannya kepada replikasi. Setelah replikasi, hasilnya akan dikirimkan kepada transkripsi. Transkripsi, kamu bertanggung jawab kepada translasi. Dan translasi, kamu harus melakukan pekerjaan dengan benar, karena ketika kamu salah menerjemahkan, akan mendapatkan hasil yang fatal. Oke, untuk semuanya bisa dimengerti? Siap, mengerti DNA. Setelah semuanya mengerti akan peran masing-masing, proses penurunan sifat materi genetik pun mulai dilaksanakan, di mana proses awal akan dilaksanakan DNA dan proses selanjutnya akan diteruskan oleh gen, kromosom, transkripsi, dan translasi. Di tempat kerjanya yaitu nukleus atau inti sel, DNA mulai melaksanakan tugasnya. Dalam kaitannya dengan genetika, DNA memiliki peran yang amat penting. Bawa kemari akan aku simpan. Kalau aku masuk ke ruanganmu, aku harus menjadi untaian yang amat panjang agar aku bisa tersusun di nukleus, dan aku harus melilit pada protein histon. Oke, sekarang aku akan melakukannya. Akhirnya, aku bisa masuk dan menyimpan materi genetik. Sekarang, giliranmu, Gen. Ayo kerjakan dan teruskan tugas ini. Gen merupakan substansi hereditas yang terletak di dalam kromosom, yang memiliki sifat-sifat sebagai materi tersendiri yang terdapat dalam kromosom, mengandung informasi genetik dan dapat menduplikasikan diri pada peristiwa pembelahan sel. Aku akan mengendalikan sifat hereditas dari materi genetik yang ada padamu. Aku akan mendatangi kromosom untuk menyelesaikan tugas ini. Setelah itu, gen menjalankan dan melanjutkan tugasnya menuju kromosom. Kromosom adalah suatu struktur makromolekul yang berisi DNA di mana informasi genetik dalam sel disimpan. Dan atur posisimu menjadi beraturan di dalam lokus-lokusku. Baik, laksanakan kromosom. Saya sudah siap. Materi genetik yang telah disimpan dan disampaikan dari DNA melalui dirimu. Aku akan menurunkannya ke anak dari induknya sampai membentuk sifat dan ciri khas dari individu itu. Di sini aku juga akan berperan sebagai pembelahan sel, di mana aku akan membentuk sel tubuh dan sel kelamin dari individu. Baiklah kalau begitu, jadi di sini aku akan mendarat secara linear dan beraturan sesuai dengan perintahmu. Bantuanmu. Kamu memiliki tugas khusus. Kamu harus berperan dan mengatur dan menentukan semua yang ada pada tubuh individu. Kamu harus mengatur warna rambut, bentuk hidung, jenis rambut, golongan darah, dan sebagainya. Baik, aku sanggup kromosom. Tetapi sebelum hal itu, kita harus melakukan replikasi agar materi DNA dapat dibagi kembali ke sel anakan yang baru. Jadi, kita harus menghampiri replikasi terlebih dahulu. Replikasi, ayo sekarang giliranmu. Ya, tentu. Aku sudah sangat-sangat siap dengan kode-kode yang kamu berikan kepadaku. Gen berada di dalam lokus kromosom sesuai yang diperintahkan oleh kromosom.
Kromosom yang membawa DNA melakukan replikasi yang dimulai dari tempat khusus. Disebut titik mula replikasi, yaitu bagian yang memiliki nukleotida yang spesifik, lalu membuka untaian DNA dan menyalin DNA ke kedua arah di setiap titik, dan membentuk gelembung yang menyatu untuk mempercepat proses penyalinan DNA yang sangat panjang. Enzim helikase, ayo bantu aku untuk membuka dan memisahkan untaian-untaian induk DNA ini. Dan kamu protein, bantu aku untuk menstabilkan untaian-untaian induk ini menjadi cetakan. Dan kamu, enzim topoisomerase, kamu juga memiliki tugas untuk membantuku untuk mengurangi ketegangan akibat pembukaan. Baik, kami sangat siap. Replikasi mengerjakan tugasnya dengan baik, dibantu dengan para enzim untuk membuat untaian baru. Setelah terbentuk untaian baru, maka berlanjut kepada transkripsi. Kemudian datanglah raja genetika secara tiba-tiba. Bagaimana resepsi? Apakah tugasmu sudah selesai? Sudah, Raja. Aku sudah menyelesaikan tugasku dengan baik. Bagus, kalian bekerja sesuai dengan apa yang aku inginkan. Iya, Raja. DNA telah mengawasi kami dengan baik. Dia pun juga bekerja dengan baik hingga sampai kepadaku. Gen menyediakan instruksi untuk membuat protein spesifik, akan tetapi gen tidak membangun protein secara langsung, dan protein-protein tersebut terdiri atas histon yang bersifat basa dan non-histon yang bersifat asam, sehingga dilakukanlah sintesis protein yang melibatkan DNA dan ekspresi gen yang melibatkan transkripsi dan translasi. Tugasku sekarang ialah menyalin untaian DNA yang akan kuekspresikan ke dalam inti sel. Hal yang sangat menyenangkan tentunya. Transkripsi, apakah peranmu hanya berlaku ketika mendapat serangan dari luar saja? Tidak, Raja. Aku dapat dipicu oleh rangsangan dari luar maupun tanpa rangsangan. Pada proses tanpa rangsangan, aku berproses terus-menerus. Sementara itu, gen memerlukan rangsangan hanya diproduksi sewaktu-waktu, dan proses dalam diriku terdapat 3 tahap, yaitu inisiasi, elongasi, dan terminasi. Transkripsi kemudian menjalankan semua tugasnya dimulai dari sebelum RNA polimerase dapat terikat pada promoter inti, dan faktor transkripsi akan membentuk kompleks dengan faktor transkripsi lain. Kemudian translasi membentuk proses sintesis protein, karena tugas translasi adalah sintesis polipeptida dari mRNA untuk menentukan urutan-urutan asam amino yang akan membentuk protein. Pada saat translasi bekerja, sel harus menerjemahkan kode genetik atau kodon, sehingga menjadi urutan asam amino. Urutan asam amino akan mengkode suatu protein spesifik. Hai transkripsi, kamu tidak perlu khawatir. Aku akan membantu prosesmu melalui inisiasi, yaitu untuk menghampiri DNA dan membentuk mRNA melalui cetakan DNA. Setelah itu, aku juga akan mengarahkan pembacaan dari arah 5 aksen ke arah 3 aksen, atau yang biasa aku sebut sebagai elongasi. Setelah itu, kamu akan berakhir atau berhenti setelah aku sampai pada daerah terminator. Terima kasih RNA polimerase. Sekarang mRNA yang telah terbentuk sudah mengandung 3 untaian basa nitrogen yang dikenal dengan kodon, dan akan aku antarkan ke sitoplasma untuk bertemu dengan translasi. Senang sekali aku dengan pekerjaan ini. Oh, halo translasi. Aku sudah selesai dengan tugasku. Jadi, aku membutuhkan bantuanmu, translasi. Maukah kamu membantu untuk proses selanjutnya? Baiklah, aku akan melakukan proses selanjutnya. Kemudian, translasi membentuk proses sintesis protein, karena tugas translasi adalah sintesis polipeptida dari mRNA untuk menentukan urutan-urutan asam amino yang akan membentuk protein.
Pada saat translasi bekerja, sel harus menerjemahkan kode genetik atau kodon sehingga menjadi urutan asam amino. Urutan asam amino akan mengkode suatu protein spesifik. Selanjutnya tugasku untuk menerjemahkan kodon menjadi urutan asam amino yang banyak sekali. Rasanya aku pasti sangat lelah. Tahapan pada diriku ada 3, inisiasi, elongasi, dan terminasi. Ribosom kecil, mari bantu tugasku, kau harus terikat pada mRNA. Dan untuk tRNA yang membawa asam amino dan antikodon harus melekat segera. Aku akan datang dan menempel untuk berpasangan dengan semua kodon mRNA. Cepat kemari agar kita bisa terikat bersama. Aku terus memantau ribosom dengan 3 daerahnya. Dan sekarang proses elongasi di mana asam amino akan dibawa pada rantai mRNA oleh RNA transfer dengan membawa antikodon. Lalu molekul RNA transfer bermuatan mengikuti situs dan membentuk ikatan peptida antara asam amino. Tahap elongasi ini dalam diriku berlanjut sampai nanti ketika codon stop yang berada di daerah ketiga. Ketika sudah sampai di tahap codon stop, maka asam amino dilepaskan dari tRNA dan juga seluruh unit seperti ribosom, antikodon dan lain-lainnya memisahkan diri untuk memulai proses lagi pada inisiasi tujuan. Terjemahan akan menghasilkan polipeptida cepat dan akurat. Yeay, akhirnya tugasku selesai. Translasi, kau salah dalam menerjemahkan. Seharusnya kau membentuk prolin CCA, bukan GCA, yang menghasilkan alanin. Hasil yang kau berikan berbeda dengan yang diinginkan oleh DNA. Maafkan aku Raja, aku tidak berhati-hati dalam bekerja karena aku sangat mengantuk. Kerjaan dirimu mengantuk saja. Sekarang asam amino yang dihasilkan dapat membuat perubahan sifat fenotip pada anak raja. Salah satunya dapat mengakibatkan jumlah hemoglobin pada sel darah merah lebih. Maafkan saya Raja, saya tidak akan mengulangi kesalahan lagi. Maafkan atas kesalahan saya sebelumnya. Sudah, seluruhnya kembali bekerja. Beberapa bulan kemudian, Raja dan Ratu telah dikaruniai seorang anak. Dan selama masa kembang anaknya, ternyata anak dari Raja dan Ratu memiliki jumlah hemoglobin pada sel darah yang sangat rendah dari yang seharusnya.